Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Pak Kiai lebih awal mohon maaf Pak Kiai dalam perjalanan menuju sini. Tapi itu semuanya kita tetap ikhtiar, dan ikhtiarnya Pak Kiai insyaallah bisa memberikan semangat untuk saya untuk ketemu Pak Kiai di RRI Kendari. Jadi begini. Ya, bagaimana Pak Imam? Ini ada yang ingin memperjelas ini. Iya. Katanya di masjid kemarin, kemarin malam itu apa? Dibilang itu penceramah apa? Imanan wahtisaban. Iya itu nih. Jadi dia bilang itu. Dia jelaskan, kalau iman ini saya sudah punya iman, tidak ada masalah. Tapi dia bilang wahtisaban. Wahtisaban. Itu itu Ustaz dibilang kalau diartikan sederhana, sebagian ulama mengatakan ihtisaban itu apa? Perhitungan apa? Sekarang itu yang dia mintanya. Saya tidak terlalu jelas. Ihtisaban ini hitung puasanya, hitung kalaku, ataukah yang mana yang sebenarnya yang paling tepat untuk apa ihtisaban itu apa? Jadi itu memang di awal-awal Ramadan para muballigh kita itu selalu mengambil dasar itu. Man shoma ramadana imanan wahtisaban gufiralahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan? Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman, dengan keyakinan yang kuat, kemudian katakan istisaban dengan bersungguh-sungguh, dengan sangat teliti, dengan hati-hati. Tentu hati-hati menjaga jangan sampai ada yang dilakukan yang bisa mengurangi pahala puasa atau yang bisa membatalkan sekaligus. Makanya dikatakan yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisaban itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Itu. Jadi yang berpuasa karena apa tapi keyakinan, iman, ihtisaban dengan sungguh-sungguh, maka itu diampuni dosanya. Dia berikhtiar, berusaha untuk menjaga apa yang bisa membatalkan dan menodai puasanya, maka itu akan mendapatkan ampunan. Jadi ihtisaban. Yang itu maksudnya salah satunya di antara. Kalau begitu bagaimana kalau Ustaz? Kan ini kan ihtisaban juga namanya. Daripada saya takut jangan sampai kalah. Saya minum saja pil. Obat supaya padahal saya kan biasanya hari ke-7 itu sudah datang di bulan. Ini terutama, itu kan termasuk ihtisaban itu. Terutama ibu-ibu yang setiap bulan itu kedatangan tamu yang menyebabkan tamunya itu gugur kewajibannya. Gugur kewajiban salatnya, gugur kewajiban puasanya. Tapi kalau salat tidak perlu diganti, tapi kalau puasa harus diganti. Kalau salat tidak diganti, tapi puasa diganti. Puasa diganti. Iya, diganti. Langsung. Nah, bagaimana cara menggantinya? Ya kalau bahwa kita akan menggantikan itu namanya. Kalau Pak Imam punya utang, mau bayar utangnya. Berapa utangnya ya? Karena berutang 5 bayar 5. Bayar 5. Bayar 5. Itulah yang dilakukan. Nah, itu akan nanti dibayar setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Nah, ada lagi yang persoalkan. Yang mana kita akan dahulukan nanti ini. Karena dikatakan siapa juga yang berpuasa 30 bulan Ramadan atau 29, sebulan penuh lah. Kemudian diikuti dengan Syawal 6 hari, maka itu kafaumid dahri. Dianggap berpuasa sepanjang masa. Nah, bagaimana ini ada kalanya 5. Nah, sekarang sudah masuk bulan Syawal, bolehkah yang di kala dulu yang kita selesaikan ataukah boleh yang 6 hari? Nah, ulama diberikan pandangan. Boleh, ada yang mengatakan harus selesaikan dulu utangmu baru ambil yang sunnahnya 6 hari itu. 6 hari itu. Tapi ada juga mengatakan waktu Syawal itu terbatas.
Sementara untuk mencicil utang itu sampai sebelum Ramadan yang akan datang itu kan masih bisa. Sehingga katakan boleh juga kita melaksanakan puasa Syawal dulu 6 hari. Nanti setelah itu baru kita melakukan puasa qada. Karena bulan depan masih boleh, 2 bulan ke depannya masih boleh. Yang penting jangan kasih lewat Ramadan lagi. Tapi begini Pak Kiai, itu yang tadi yang pertanyaannya tadi itu anunya Ibu itu. Bagaimana kalau ini kan ikhtiar tadi dia dengan cara tersendiri untuk satu ulama ada yang membolehkan bahwa silahkan, sama dengan orang yang pergi tanah suci takut jangan sampai datang bulan dia belum tawaf ibadah. Boleh. Sudah mau datang besok ini, biasanya kalau di kampus sudah mau datang ini tamu besok. Ya minum obat. Kita mau ibadah. Saya minumkan obat supaya ditunda ya penundaan kedatangan itu. Ada ulama yang membolehkan. Tetapi sebaiknya tamu agungnya ibu-ibu itu adalah satu fitrah. Jadi dia ikhtiar untuk minum penghalang obat, itu untuk obat, tetapi sebaiknya karena itu adalah fitrah. Jangan diupayakan untuk dipaksa untuk ditahan, bisa saja datang kalau dia mau datang. Karena itulah yang diberikan kelonggaran oleh Allah. Tidak apa-apa. Gugur kewajiban kamu pada saat itu, tapi nanti akan diqada pada hari-hari yang lain. Nah, itulah sih kata sama dengan perjalanan. Ada yang susah boleh tidak melakukan. Tapi bagaimana menurut Pak Kiai memberikan pencerahan ini? Karena ini kan Ibu kan dia bilang begini. Kalau Ramadan itu kan diganda, tidak dibatas apa? Tidak batasnya. Batasnya pahala di Allah akan digandakan. Tapi kalau zakat kan satu ji. Jadi dia hitungnya karena pahala. Gimana menurut Pak Kiai? Jangan istilahnya sistem bayar kontan, sistem di barter. Wah, itu kan pahalanya satu hari itu sampai 700 kali lipat. Ramadan, hitungan Ramadan itu. Iya, 700 kali lipat satu hari. Sementara yang saya tinggalkan kan cuma satu. Sedangkan kadang dia dapat satu. Ganti masih banyak modalnya. Itu dah seperti itu Pak Imam, persoalan modal ibadah. Digagalkan satu itu tidak akan berkurang dengan pahala yang diberikan. Jadi kalau memang ada utang ya selesaikan utangnya. Kemudian kalau puasanya itu harus dicukupkan. Jangan main barter-barter. Itu cukuplah saya 1 minggu. Karena kalau 7 kali 7 sudah berapa ratus ribu kalau dipanjangkan jadi 100. Sementara yang saya tinggalkan cuma 1 hari. Nah itu tidak boleh seperti itu. Jadi kalau demikian berarti sangat tidak dianjurkan untuk kita perhitungan barter atau saling melunasi. Minus plus itu. Tidak ada saling melunasi. Saling melunasi. Iya. Jadi tadi penjelasannya Pak Kiai, kalau sudah seperti itu, kalau dia ibu-ibu sebagusnya. Karena itu adalah fitrah. Datangkan, jangan diganggu karena ternyata itu juga datang bulannya bagi ibu itu punya hikmah tersendiri. Itu sehingga dia menentukan itu keluar setiap bulan itu ternyata kotoran. Sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam badan itu terbuang sehingga dia selalu berada dalam kondisi suci. Makanya ada ilmu mengatakan itu salah satu penyebab sehingga cenderung, ini cenderung, tapi namanya kan ajal. Wanita itu lebih panjang umurnya dibanding dengan laki-laki. Itu salah satu penyebabnya, itu dalam tamu agung itu yang harus kita hargai. Makanya jangan dipaksakan untuk kita tahan akan ibadah. Sementara ibadah puasa juga yang dilakukan di bulan Ramadan itu juga tetap kita akan mendapatkan pada saat kita ganti. Hanya kan terkadang Pak Imam ada orang mengatakan, itu 7 hari. Kan saya tidak lakukan di bulan Ramadan kalau saya ganti. Sudah di luar bulan Ramadan. Apakah masih ada juga pahalanya? Jelas kalau dalam tanzil. Yang namanya wajib apabila kita lakukan itu pasti dapat pahala. Kalau ditinggalkan pasti kita akan dapat dosa. Iya. Jadi jangan dipaksakan dibilang, sudah bukan Ramadan, saya mau full Ramadan. Jadi kalau begitu begini Pak Kiai, kita obrolkan terus dulu nih. Kan dalam Ramadan ini kan dipanggil orang yang beriman ya. Iya, yang beriman. Jadi insya Allah semua orang Islam yang ada di ini iman semua masih ada semua.
Tapi di situ dibilang itu kemarin malam juga sama Ustaz itu di masjid, katanya ayam tadi ganti pada hari yang lain. Oh ya. Dan ada juga katanya kalau Anda merasa bahwa tidak ganti, berarti apa? Fidyah. Bayar. Bayar fidyah. Sekarang ini kalau fidyah itu yang bagaimanakah yang bagus? Apakah nanti itu selesai bulannya? Berapa hari? Ataukah memang bisa dibayar? Satu bulan satu kali? Yang bagaimana kayak yang duduknya ini persoalan. Kita harus urutkan dulu. Tidak semua orang itu harus fidyah. Tidak semua orang harus fidyah. Jangan sampai dikatakan, tidak apa-apa bayar fidyah saja daripada kita puasa-puasa. Dia mengatakan, saya fidyah saja. Nah, yang bisa fidyah itu memang orang yang dalam keadaan sudah tidak mampu berpuasa. Penyakitnya orang yang tidak bisa lagi berpuasa disebabkan oleh karena usia, mungkin sudah tidak kuat. Kemudian dia sakit menahun, tidak ada lagi tidak ada kesembuhan. Itu fidyah. Tapi kalau orang dalam keadaan perjalanan, dalam keadaan musafir, itu harus diganti. Jangan diulang, saya musafir, saya fidyah saja. Tidak, karena dia masih sehat, maka itu dikatakan. Pamangkana minkum maridan au ala safari faiddatun min ayamin ukhar. Kalau kamu dalam keadaan musafir itu, maka boleh kamu membatalkan puasamu pada saat musafir, tapi ganti pada hari-hari yang lain. Maksudnya hari yang lain selain Ramadan. Jadi kita ganti namanya kadap di hari yang lain. Tapi fidyah tadi ini tidak semua orang bisa. Tidak bisa. Kalau orang masih keadaannya ada halangannya sehingga dia menyebabkan karena dibenarkan oleh syar'i seperti itu tadi, bahwa dia dalam keadaan musafir ternyata dia susah berpuasa, maka boleh, tapi harus ganti, jangan qada. Jangan fidyah. Jangan fidyah. Jadi kita harus fidyah. Fidyah. Jadi yang sekarang ini seperti apa yang dianukan tadi, bahwa fidyah itu apakah nanti selesai hitungan waktunya, ataukah boleh juga dicicil-cicil? Itulah yang penjelasannya bagaimana? Penjelasannya bagus. Mencicil puasa itu seperti mencicil horden itu gimana caranya? Jadi ulama mengatakan bahwa puasa atau kita mau bayar fidyah, boleh saja setiap hari. Kita boleh membayar fidyah setiap hari. Untuk kepada siapa itu? Ya kepada yang itu tahu fakir miskin. Fakir jadi, miskin. Kalau itu kita kasih angkat lagi fakir miskin, kita kasih. Tiap hari. Tapi kalau ini masa kita mau kasih 1 galak 1/4 liter satu hari, 3/4 liter. 1 hari. Lebih baik mungkin kita kumpul sekali bayar. Boleh juga dibedakan sekarang, tapi untuk sudah 30 hari yang akan datang. Atau boleh juga nanti setelah lebaran baru kita berikan. Ini fidyah saya 30 hari saya tidak mampu lagi berpuasa. Sekarang berkembang lagi nih. Ada lagi itu kemarin itu Ibu dia bilang begini. Sekarang kan fidyah. Sekarang fidyah ini kalau menurut yang dia dengar, yang dia baca itu, fidyah itu 3/4 liter. 3/4 liter. Itu kalau beras. Ataukah yang pokoknya 3/4 liter lah. Tidak sampai 1 liter nilainya. Sekarang itu kan bahan pokok. Bahan pokok. Tapi sekarang ini ada pemikiran yang dipikirkan oleh Ibu. Dia bilang begini. Ini mohon maaf ini Ustaz. Ini mohon maaf Ustaz dan mohon maaf Bapak-bapak Ibu, karena ini keluhan seorang ibu. Dan dia pernyataan hatinya itu. Bahasanya dia kan orang berada. Orang berada. Istilahnya bahwa orang ada, orang bisa lah, bisa hidup di atas rata-rata sempurna. Gitu. Dia mencoba memahami begini. Dia coba analisa dan dia tanya bagaimana. Saya bilang begini, saya tanya Pak Kiai, kan begini. Kalau 3/4 liter itu kan beras, kurma, yang begitu, jagung apa segala macam. Tapi dia sekarang berpikir ayam ganti pada hari yang ditinggalkan yang lain tuh. Kalau hari yang lain dia itu Ibu kena mohon maaf sekali lagi kena untuk orang ada jadi analisanya pemahamannya apa benar atau salah. Dia bilang begini,
Kalau puasa 1 hari kan saya makan 2 kali. Ya. Sahur dengan buka. Buka. Ya. Belum termasuk kolaku. Ya, ya, ya. Belum termasuk pisang hijauku. Ya, ya. Belum termasuk es buah. Belum semuanya. Jalan kote. Kalau itu yang saya gunakan dalam 1 hari, 1 Ramadan, 1 hari, ya. Sahur dengan buka, itu melebihi 3/4 liter. Iya. Nilainya. Ya, nilainya. Ya. Sekarang dia mau mencoba bertanya dan kira-kira menurut pemahamannya dia itu ini bisa diterima. Artinya istilahnya bahwa pemahamannya Pak Kiai bagaimana terus bahwa dia rangkum 2 nilai ini ya. Antara makan buka puasa sahur dan segala macam dengan makan subuh dia nilai hampir mau di atas ya namanya orang ada ya 100 lah lebih dari itu. Apakah memang boleh dia menstandari dirinya dengan nilai yang seperti itu untuk vidya tadi dengan bahasanya bahwa apakah dia tidak ini pertanyaan apakah dia tidak melanggar 3/4 liter itu nah, bagaimana jadi penjelasannya Pak? Kita ambil dulu asal umum bahwa melakukan kebaikan itu semakin banyak semakin baik. Iya, semakin banyak semakin baik apalagi itu Ramadan. Kebaikan. Nah, sekarang standar sama dengan zakat. Boleh lebih tapi jangan kurang. Oh, boleh lebih tapi jangan kurang. Jangan kurang. Itulah sebabnya kenapa dalam Al-Quran berbicara tentang konteks zakat itu selalu diawali dengan atuz zakah atau yutuz zakah. Nah, ternyata atuz zakah dan yutuz zakat itu salah satu pemaknaannya adalah bagaimana kita lapang dalam perhitungannya. Oh, bagaimana kita lapang dalam perhitungannya. Artinya jangan kita itu lalu kita mau mengurangi dengan seperti tadi. Nah, kadang kan ada orang umpamanya ada yang mengatakan, oh ini kan beras yang saya zakatkan ini kan kualitas tinggi dibanding dengan kalau beras dolo. Dia biar tidak cukup. Apalagi zakat fitrah. Zakat fitrah itu tidak boleh. Kamu melaksanakan zakat fitrah beras dolo karena itu yang dikonsumsi setiap saat. Tapi kalau beras kepala yang dikonsumsi masa mau keluarkan beras dolo. Jadi makanya yang namanya takaran zakat itu sebenarnya yang paling tahu itu adalah muzaki. Yang berzakat itu sendiri tahu kadar zakatnya berapa yang saya harus zakati. Nah, sekarang tadi dikatakan bahwa bolehkah karena kalau 3/4 liter itu kemudian dihargai itu kan balingan 10.000. 1 liter kan 13.000. 13.000. Berarti kalau 3/4 liter kan 10.000 lah. Nah, itu kan kalau saya makan kue saja karena kue yang berkualitas di atas dari toko itu 5.000 satu itu jalan kote. Berarti cuma 2 jalan kote. Nah, kalau dia makan 3 jalan kote sudah lewat dengan harga beras itu. Apakah boleh? Itu akan menjadi pahala yang berlipat ganda. Jadi di samping kewajibannya 3/4 liter, mudah-mudahan yang tambahan-tambahan pengikutnya itu bisa menjadi sedekah, bisa menjadi infak. Bahkan ada orang yang memang mengatakan, masa sih cuma saya mau kasih 3/4 liter. 3/4 liter, iya. Apakah itu dia masak dia makan begitu saja, tidak ada garamnya, tidak ada telurnya, tidak ada, makanya dikasih lebih. Ini juga harus pemberi telurnya, pemberian, tidak apa-apa. Malah lebih bagus. Itu namanya melapangkan untuk ibadah. Oh, jadi kalau begitu Bunda tidak ada masalah. Ya. Identitas ibu tidak disebut. Yang jelas ibu bisa melakukan sesuatu. Jadi sudah dijelaskan oleh Pak Kiai, lebih daripada standar ketentuan itu adalah ibadah yang bahasa lainnya bahwa tadi ini fidyah, tapi yang sisanya itu adalah sedekah atau hadiah. Yang penting mendapat pahala yang lebih banyak. Tapi begini, masih banyak pertanyaan ini. Tapi ini saya mau pulang sahur Pak. Jangan sampai saya tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.